terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kematian Pasti Datang. Siapkah kita untuk pulang? Ahilman, kita bahas lagi soal ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya, nggak perlu jadi guru, nggak perlu harus jadi ustadz dan lain sebagainya. Tapi sesimpel kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita Al-Fatihah atau baca huruf hijaiyah, insya Allah nanti pahalanya akan mengalir terus. Dalam skala yang mungkin lebih luas seperti apa? Lebih general, lebih umum. Kan ilmu yang bermanfaat itu nanti akan berdampak pada 4 bagian. Satu, dengan ilmunya meningkat imannya. Jadi kalau Mbak Mila bertanya, apakah ilmu yang saya pelajari selama ini bermanfaat? Imannya meningkat. Yakinnya kepada Allah makin kuat. Gitu. Nah yang kedua, ibadahnya makin khusyuk. Jadi dia semakin bersemangat untuk beribadah. Karena ilmunya tadi. Kenapa ada orang yang semangat tahajud? Karena tahu keutamaan tahajud. Kenapa ada orang yang semangat bersedekah? Karena tahu keutamaan bersedekah. Makanya kalau sekarang ada yang bilang, kenapa ya? Aku tuh kok lagi dalam tahapan malas banget beribadah. Cek, mungkin ilmunya belum kita tambah. Artinya acara Gapai Kemuliaan setiap pagi semoga jadi cara kita untuk nge-charge ilmu kita yang berdampak pada ibadah kita. Gitu. Yang ketiga, makin banyak amal solehnya. Jadi orang dengan ilmu yang bermanfaat tadi itu makin semangat beramal gitu. Semangat berbuat baik, semangat silaturahmi, semangat minta maaf apabila salah, semangat memaafkan kalau kita disakiti. Itu gara-gara kita makin baik, ilmunya makin bermanfaat. Nah yang keempat, makin indah akhlaknya. Akhlaknya, oke. Jadi indikator ilmu itu bermanfaat ada berapa? Ada 4. Meningkat imannya. Imannya, kemudian ibadahnya. Tambah khusyuk ibadahnya. Tambah banyak amal solehnya. Tambah indah akhlaknya. Jadi kalau udah kita merasa menuntut ilmu, efeknya 4 poin ini ya insya Allah itu menjadi itulah disebut dengan ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang kita harapkan ya, yang doa setiap pagi itu ya. Makanya kan doa selanjutnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Kalau ilmunya bermanfaat, pasti rezekinya baik. Oke. Kalau rezekinya baik, ilmunya bermanfaat, pasti amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena amal itu kan bagaimana ilmunya ya. Jadi, makanya akar dari amal itu ilmu. Buah dari ilmu itu amal. Oke. Masya Allah ya. Nah itu tadi ya, kita sudah bahas soal ilmu. Yang kedua. Yang ketiganya adalah doa. Yang tidak terputus adalah apa? Doa. Waladin solihin yan'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Nah kalau saya nggak punya keturunan gimana? Ini kan cara memahaminya harus banyak nih. Yang pertama walad. Walad itu artinya bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun. Kalau anak perempuan bintun. Bintun. Jadi dalam kalimat hadisnya bukan ibnun solihun, bukan. Tapi walad, anak manusia. Berarti maknanya kata sebagian ulama atau bahkan ulama menyebutkan walad itu artinya anak manusia. Berarti contoh begini, AA dosen, punya mahasiswa, saya meninggal, ini mahasiswa doain saya. Sampai nggak doanya? Insya Allah sampai. Dia tuh walad. Mbak Mila jadi host dengan izin Allah. Ada pemirsa menyimak dan ngerasa nyaman dengan Mbak Mila bawain program ini. Nyaman kan Bu? Kemudian Mbak Mila nanti wafat. Nanti orang nyari mana hostnya Gapai Kemuliaan yang tiap pagi itu ada di TV kita gitu. Ternyata kabarnya meninggal. Mereka mendoakan, maka mereka adalah waladnya Mbak Mila. Berarti bukan hanya anak kandung. Anak yang sifatnya luas aja doanya nyampe, apalagi anak kandung. Ini jawaban bagi kita yang tidak punya anak, jangan merasa bahwa gimana gitu. Oke, nah doa anak seperti apa yang dikabulkan dan yang nyampe itu? Anak yang soleh. Nah, gimana nih? Nah pertanyaannya, gimana anak yang soleh itu? Satu, kalau kita ukur kembali kepada kalimatnya, anak yang soleh cirinya anak yang tidak pernah berhenti mendoakan orang tuanya. Jadi tidak harus nunggu jadi anak soleh baru ngedoain orang tua. Nah karena kan gitu ya kita mikirnya. Sudah soleh belum? Kalau belum soleh mah nggak nyampe nih doanya gitu. Jadi cara memahaminya,
Jangan nunggu jadi anak soleh baru doain orang tua. Karena justru dibalik cara memahaminya. Ketika engkau mendoakan orang tua, berarti kamu sudah punya salah satu ciri anak yang soleh. Masya Allah. Walaupun mungkin menurut diri kita, ya Belum Allah soleh. kita ini belum soleh, kita masih jauh dari itu. Syukur-syukur, bukan hanya sekedar mendoakan biar jadi soleh, tapi jadilah kita juga soleh, biar doanya sampai. So pesannya, ini poin, berarti selama hidup, bertemanlah dengan teman yang soleh. Bergaulah dengan pergaulan yang soleh. Betul. Carilah sahabat-sahabat yang soleh. Karena kita nggak tahu, boleh jadi doa sahabat soleh itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, pemirsa, lihat sosmednya, lihat kontaknya, lebih banyak teman yang soleh atau teman yang kurang soleh. Udah sesimpel itu sih yang bisa dilihat ya Ayah. Betul. Muhasabah. Circle kita lebih banyak circle yang baik apa yang tidak baik. Terus gimana? Kalau sudah punya circle yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Tapi kalau kita belum menemukan circle yang baik, cari dari sekarang. Sebelum terlambat. Mbak Mila, kira-kira nanti kalau meninggal sudah ada kira-kira yang akan doain Mbak Mila? Ya Allah, sedih selain gitu. pasangan dan keluarga besar ya. Insya Allah semoga ya besti-bestiku til jannah gitu kan. Masya Allah, iya memang lagi mencari dan mau cari sebanyak-banyaknya ya Ayah. Cari terus. Makanya jangan cari musuh dalam hidup. Insya Allah. Sakit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Cari banyak teman aja. Iya seperti tadi Ahilman sampaikan bahwa cita-cita beberapa kali kita takziah gitu ya misalnya ya. Pada saat kemudian yang melayat itu mengatakan bahwa Masya Allah almarhum tuh almarhumah orang baik, saya pernah dibantu. Rasanya tuh kayak ya Allah kira-kira nanti gambaran ketika saya nggak ada akan ada yang begini nggak ya, itu tuh rasanya gimana ya, itu cita-cita sih sebenarnya. Iya makanya kan kalau kita lihat orang soleh ya, sampai dikenang terus haul ke 100, haul ke 1000, haul ke sekian tahun. Kemarin kita lihat ya di awal Januari itu, di bulan Rajab ini, haul guru sekumpul di Kalimantan Selatan, ya Allah. Sampai 5 jutaan orang hadir dari berbagai juru negeri ini gitu. Mengenang kebaikan. Dan padahal beliau udah lama wafat ya, tapi ya itu mengenang. Hikmahnya banyak. Makanya ya kalau kita bicara ya, nanti kalau kita sudah tiada tuh, orang mengenang kita dengan apanya gitu. Ada istilah gajah apa? Bukan. Gajah pergi meninggalkan gading. Harimau pergi meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Meninggalkan apa? Nama kan. Nama. Tapi nama yang seperti apa? Nama baik kah? Nama baik atau nama apa gitu. Masya Allah. Itu saya kira cita-cita. Ya minimal gini, kalau kita nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin orang terdekat dalam hidup kita. Tapi bolehkah itu juga jadi kayak motivasi ya? Sebenarnya kayak misalnya, aduh saya tuh sebenarnya ini berat banget melakukan hal baik ini. Tapi kan pada akhirnya kita tahu ya bahwa amal baiklah, amal soleh lah yang pada akhirnya akan menjadi pemberat gitu. Ya udah, ya Allah memang niat saya berbuat baik karena itu saya ingin bekal saya ini bekal-bekal yang baik yang saya ingin bawa pulang. Iya makanya gini, kalau kita lagi benci sama orang gitu ya, gak mau maafin orang, ingat mati deh. Iya sih, iya. Masa iya sih kita mau menyimpan kebencian itu sampai ajal menjemput kita? Termasuk kita lagi bahagia banget nih, jangan euforia. Ingat mati deh. Semua yang kita bawa nih selama ini itu nggak dibawa juga nanti gitu. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, yang bener-bener kita ini jungkir balik, pengen itu semua. Ketika mati, apakah dibawa? Enggak juga. Termasuk kita yang lagi sedih, lagi terpuruk, jangan putus asa, akan selesai juga kok nanti. Ya, bismillah. Minimal kematian itu yang jadi pemutus semua kesulitan kita. Rasa sulit. Makanya kan Ustaz kayaknya berat banget hidup, tetap jalani. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, masih ada Allah gitu. Dahsyat. Luar biasa. Mau mewek nih saya. Kita jeda dulu ya Hilman ya, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.